Perkenalkan, nama saya Tia Febrianti Simanjuntak dengan NIM 43324058 dari Prodi D3 Teknologi Komputer. Saya akan menjelaskan soal yang tentang kuis yang pada minggu pekan yang lalu. Yang pertama, di kota Bebras ada 4 jalur kereta api dimulai dari stasiun A, B, C, dan D. Ada juga 3 stasiun transit T1, T2, T3 yang memungkinkan penumpang pindah jalur. Tantangan, Bebras Jojo akan pergi ke Ju. Ia berganti kereta hanya sekali saja. Dari stasiun pemberangkatan mana ia berangkat? Jawabannya A, B, C, D. Jawaban yang benar adalah D, karena tidak diperlukan transfer jika job mulai di jalur A. Diperlakukan 2 transfer T3 lalu T1. Jika Jojo memulai pada jalur B, diperlukan 2 transfer T2 lalu T1 jika Jojo memulai pada jalur C. Hanya 1 transfer T1 yang diperlukan jika Jojo mulai di jalur D. Ini adalah sebuah gambarnya dan ini adalah tabelnya, boleh diperhatikan. Terus soal nomor 2. Berikut ini adalah peta untuk berjalan-jalan di Taman Bebras. Lingkaran hijau melambangkan pohon, dari garis coklat melambangkan jalan. Perhatikan bahwa huruf yang sama dapat dipakai melambangkan pohon. Trayek dari pohon F ke B dapat ditulis sebagai FDECAB. Pada suatu hari Minggu, ada 2 keluarga jalan-jalan di Taman Bebras. Trayek keluarga Amir adalah BAAACEDEEDA. Trayek keluarga Badu adalah FDCDAEADEDA. Tantangannya, asumsikan bahwa kedua keluarga tersebut berangkat bersamaan dan berjalan dari satu pohon ke pohon berikutnya. Waktu tempuh dari satu pohon ke pohon berikutnya selalu sama. Berapa kali kedua keluarga tersebut bertemu pada pohon yang sama? Pilih jawabannya. A 2 kali, B 1 kali, C 3 kali, D mereka tidak pernah bertemu. Jawabannya yang benar adalah D, mereka tidak pernah bertemu. Karena kita tidak bisa hanya menemukan huruf yang sama di posisi yang sama. Misalnya waktu yang sama. Selama perjalanan, karena huruf yang sama dapat menunjukkan pohon yang berbeda dari jenis yang sama. Misalnya, kedua keluarga mengakhiri perjalanan mereka di pohon berlabel A. Tetapi, jika kita mengikuti langkah demi langkah mereka, kita akan mengetahui bahwa sebenarnya mereka berakhir pada pohon yang berbeda. Perhatikan bahwa kita dapat mengikuti setiap langkah dari setiap keluarga dengan cukup mudah karena tetangga dari setiap pohon. Pohon yang terhubung dengannya melalui jalur selalu diberi label dengan huruf yang berbeda. Tetapi untuk mengikuti 2 jalan secara paralel tidak mudah, atau walaupun bisa dilakukan. Jadi mari kita lukis awalnya jalan-jalan keluarga Amir, atau mulai dari B dengan warna biru, dan beri nomor pohon yang dikunjungi pada saat mereka mengunjungi, atau angka biru 1 hingga 11. Lalu mari kita melukis dengan cara yang sama dengan keluarga Badu yang berjalan dengan warna merah dan angka merah. Ini adalah hasil gambarnya yang saya kerjakan. Kedua keluarga akan bertemu beberapa pohon yang diberi dengan warna merah dan biru. Tetapi kita tidak bisa melihat pohon seperti itu di dalam gambar. Perhatikan bahwa hanya ada 2 pohon yang dikunjungi oleh kedua keluarga ini. Jadi kita hanya bisa fokus pada keduanya. Pohon D paling kiri dan kiri di taman dikunjungi oleh keluarga Amir hanya pada waktu 7 dan oleh keluarga Badu pada waktu 2, 4, 8, 10. Pohon E, tetangga paling kiri pohon D, kunjungi oleh keluarga Amir pada waktu 6, 8, tetapi oleh keluarga Badu hanya pada waktu 9. Selanjutnya kita lanjut ke nomor 3. Bobby si barang-barang memutuskan untuk bepergian dari hampir gemuk. Pada peta, lingkaran adalah sebuah kota dan sebuah garis adalah sebuah ruas jalan tol 2 arah yang menghubungkan kedua kota. Huruf menunjukkan nama kota. Angka menunjukkan biaya yang harus dibayar saat masuk jalan tol yang menghubungkan 2 kota tersebut. Mobil dapat berpindah arah saat ada sebuah persimpangan, tapi tetap harus membayar penuh jalan yang dimasukinya. Misalnya, untuk bepergian dari kota B ke kota C, dapat dipilih jalan sehingga membayar 24 sama dengan 18 tambah 6.
Tantangannya, berapa biaya paling murah dari hampir gemuk? Isikan sebuah bilangan bulat. Jawaban yang tepat adalah 41. Jalan termurah ditunjukkan gambar di bawah ini yang saya kerjakan. Untuk membuktikan bahwa jalur ini optimal, seorang dapat membandingkan pilihan dengan cara berikut. Jalan termurah yang kita temui biayanya 41. Mari kita coba mencari jalan yang lebih murah. Pada awalnya, jelas bahwa jalan itu melalui jalan A ke Hamper dengan biaya 13. Jadi, orang harus menemukan jalur dari A ke Muk yang lebih murah dari 41 kurang 13 sama dengan 28. Kedua, jelas bahwa kita harus datang ke Muk, bukan melalui jalan B ke Muk. Karena itu sudah 23. Dan tidak mungkin menemukan jalur dari B ke A yang lebih murah dari 28 kurang 3 sama dengan 5. Jadi, kami datang ke Muk di jalan D ke Muk dengan biaya total 6. Dan dengan demikian kita harus menemukan jalur dari A ke D yang lebih murah dari 28 kurang 6 sama dengan 22. Jalur dari A ke D tidak boleh memiliki lebih dari 3 jalan, karena jalan termurah memiliki biaya 6. Dan dengan demikian 4 jalan akan memberikan biaya setidaknya 6 dikali 4 sama dengan 24. Jalan pertama yang mungkin kita lihat untuk keluar dari A adalah A ke B. Ini mengarah ke solusi yang jauh lebih mahal, karena kita akan menggunakan jalan tol yang biayanya sangat mahal, 23 atau 18. Argumen yang sama berlaku untuk jalan A ke F, karena jalan ini sangat mahal. Jika kita menggunakan jalan A ke G, maka kita akan membutuhkan biaya setidaknya 7 tambah 9 tambah 7 sama dengan 23, yang lebih besar dari 22. Dan akhirnya, jika kita melewati jalan A ke J, kita dapat mencapai total optimal. Dari mana dapatnya 41? 41 dapatnya dari 6 tambah 7 tambah 9 tambah 6 tambah 13 sama dengan 41. Selanjutnya nomor 4. Ada 2 stand atau kios penjual es krim warna-warni dengan 4 warna es krim yang merah jambu, kuning, ungu, dan hijau. Es krim pada stand pertama dibuat dengan mengikuti instruksi sebagai berikut. Yang 0, mulai dengan corong kosong. 1, ambil warna secara sembarang atau random, tambahkan 2 bulatan berwarna sama. Yang 2, tambah 1 bulatan dengan warna berbeda. Ketiga, jika tingginya sudah sesuai yang diminta, berhenti. Jika belum, kembali langkah pertama. Es krim pada stand kedua tidak mengikuti instruksi tersebut. Tantangannya, yang mana merupakan es krim stand kedua, gambar yang tersedia hanya memperlihatkan beberapa susunan awal. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang B. Es krim B adalah satu-satunya es krim yang jelas tidak mengikuti instruksi. Dimulai dengan benar dengan menempatkan 2 rasa yang sama, diikuti oleh salah satu rasa yang berbeda, tetapi kemudian menambahkan 2 sendok rasa yang berbeda ketika seharusnya menambahkan 2 sendok rasa yang sama. Jawaban A, C, dan D salah karena mereka mengikuti instruksi, setidaknya sejauh yang dapat kita lihat. Selanjutnya, kita masuk ke nomor 5. Bob bekerja di stasiun pusat kota, dan jam kerja dimulai pukul 8. Bob akan didenda jika datang terlambat. Untuk setiap 15 menit terlambat, ia harus membayar denda sebesar Rp10.000. Misalnya, jika ia tiba sebelum pukul 8.15, maka ia tidak didenda. Jika ia datang pukul 8.20, maka ia akan didenda Rp10.000. Pagi ini, Bob ketiduran dan tiba di stasiun keberangkatan pukul 8:08. Tabel berikut menunjukkan tabel keberangkatan berbagai kereta menuju stasiun pusat kota dan harga tiketnya. Kereta, jadwal, waktu tempuh ke stasiun pusat, dan harga tiket. Biasa, mulai pukul 6 setiap 5 menit. Waktu tempuh ke pusat kota, 40 menit. Harga tiketnya Rp5.000. Wirawiri, mulai pukul 6 setiap 10 menit. Waktu tempuh ke stasiun pusat 30 menit, harga tiket Rp10.000. Cepat, mulai pukul 7 setiap 15 menit. Waktu tempuh ke stasiun pusat 20 menit, harga tiket Rp15.000. Ekspres, jadwalnya mulai dari pukul 7 setiap 20 menit. Waktu tempuh ke stasiun pusat 12 menit, harga tiket Rp20.000. Tantangan, kereta mana yang harus diambil Bob agar walaupun terlambat tetapi murah dendanya? Jawabannya
A. Warawiri, B. Biasa, C. Cepat, D. Ekspres. Jawaban yang tepat adalah A. Wirawiri. Wirawiri adalah jalur paling hemat biaya untuk Bob karena jika dia mengambil jalur biasa, dia akan tiba di tempat kerja pada pukul 8.50 sehingga akan dikenakan total denda Rp35.000 yaitu Rp35.000 sampai Rp50.000. Untuk tiket ditambahkan Rp30.000 karena 3 dikali 10.000 denda untuk keterlambatan. Kedua, jika dia mengambil jalur Wirawiri, dia akan tiba di tempat kerja pada pukul 8.40 sehingga akan dikenakan denda Rp30.000 sampai Rp10.000. Untuk tiket ditambah denda keterlambatan Rp20.000, 2 dikali 10.000. Yang ketiga, jika dia mengambil jalur cepat, dia akan tiba di tempat kerja pada pukul 8.35. Jadi, akan dikenakan denda Rp35.000 sampai Rp15.000. Untuk tiket ditambahkan Rp20.000, 2 dikali 10.000 denda keterlambatan. Yang keempat, jika dia menggunakan jalur ekspres, dia akan tiba di tempat kerja pada pukul 8.32. Jadi biayanya Rp40.000 sampai Rp20.000. Untuk tiket ditambah Rp20.000, 2 dikali 10.000 denda keterlambatan. Maaf, saya salah menyebutkan yang pertama. Saya ulangi, jika dia mengambil jalur biasa, dia akan tiba di tempat kerja pada pukul 8.50 sehingga akan dikenakan total denda Rp35.000 sampai Rp5.000. Untuk tiket ditambah Rp30.000 yaitu 3 dikali Rp10.000 denda untuk keterlambatan. Jika ada tutur kata saya yang salah, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.